Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu konduktor atau isolator? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu konduktor dan isolator. Ayo siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 5, tema 6, subtema 3, muatan IPA. Anak-anak, mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing dengan istilah yang disebut sebagai konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Makna konduktor menurut KBBI adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Konduktor berupa bahan atau zat yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, zat padat, maupun gas. Peristiwa penghantaran tersebut bisa terjadi karena benda atau zat tersebut memiliki sifat konduktif. Contoh bahan yang termasuk konduktor diantaranya adalah besi, baja, tembaga, aluminium, platinum, dan lain-lain. Kemudian, apa itu isolator? Makna isolator menurut KBBI adalah penyekat atau pengisolasi tentang arus listrik. Isolator adalah bahan atau zat yang sulit atau tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Bahan atau zat tersebut juga tidak bisa dialiri listrik, seperti konduktor. Istilah ini biasanya dikenal sebagai penghambat aliran listrik. Jadi, secara sederhana, isolator bisa disebut sebagai kebalikan dari konduktor. Lalu, apa ya manfaat dari isolator? Isolator biasanya dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik atau panas. Contoh bahan isolator diantaranya adalah sebagai berikut: kayu, plastik, kain, karet, kertas, kaca, tembok, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu konduktor dan isolator. Sekarang kamu sudah bisa membedakannya, bukan? Anak-anak, ternyata selain konduktor dan isolator ada lagi sifat bahan yang lain, yaitu semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Makna semikonduktor menurut KBBI ada dua. Satu, alat yang bekerja seperti tabung elektron. Dua, materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenid. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Jadi, bahan semikonduktor bisa menjadi konduktor bila diberi arus dengan besaran tertentu. Dan juga bisa menjadi bersifat isolator ketika melewati besaran arus tertentu. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari
banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Seperti panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium adalah penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor. Sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Mesin mobil atau motor terbuat dari bahan konduktor untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Setrika. Setrika sumber panasnya berasal dari aliran listrik yang memanaskan bagian bawah setrika. Agar panasnya dari kabel listrik sampai ke pakaian, maka bagian bawah setrika terbuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangannya terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang penggunaan benda konduktor dan isolator. Bahan konduktor dan isolator sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kegunaan-kegunaan bahan konduktor dan isolator, antara lain: 1. Kegunaan bahan konduktor. Manusia menggunakan bahan konduktor untuk memindahkan panas dengan cepat. Sehingga alat-alat masak seperti panci dan penggorengan dibuat dari aluminium, baja, dan teflon. Selain itu juga untuk mendinginkan benda dengan lebih cepat. Kumparan atau lilitan radiator di belakang lemari es terbuat dari tembaga agar panas cepat dapat dialirkan dari lemari es ke udara di sekelilingnya. 2. Kegunaan bahan isolator. Bahan isolator digunakan untuk memperlambat kehilangan atau penambahan panas pada suatu benda. Berikut beberapa pemanfaatan bahan isolator dalam kehidupan manusia. Pegangan panci, penggorengan, dan setrika dilapisi plastik atau kayu agar saat digunakan tidak panas pada pegangannya. Masakan panas dalam wadah diberi alas, kain, atau piring sewaktu diletakkan di meja agar meja tidak rusak. Pipa uap panas di pabrik-pabrik dibalut dengan asbes untuk mengurangi keluarnya panas dari uap ke udara di sekelilingnya. Termos adalah wadah yang dapat mempertahankan suhu benda di dalamnya
Artinya, termos mempertahankan benda panas tetap panas dan benda dingin tetap dingin. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.